Anggota Komkat dan sopir Kajari dianiaya jukir liar. Pengunjung gasak uang 4 juta rupiah di ruang FO Hotel. Terekam CCTV pencuri gasak motor warga Pekanbaru. Waspada penipuan loker berkeliaran. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, diduga dipicu salah paham terkait permintaan karcis parkir, seorang anggota komponen cadangan atau Komcat dan sopir Kepala Kejaksaan Negeri Majene dianiaya juru parkir liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian menangkap keduanya berdasarkan hasil rekaman CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik pengeroyokan yang terjadi di Jalan Boulevard, Kelurahan Masaleh, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diketahui adalah seorang anggota Komcat bersama rekannya yang merupakan sopir Kepala Kejaksaan Negeri Majene, Sulawesi Barat. Keduanya dianiaya secara bersama-sama oleh sejumlah juru parkir liar di halaman pusat pertokoan. Kedua korban mengalami luka lebam pada bagian wajah akibat pukulan benda tumpul dan tangan kosong. Diduga peristiwa ini terjadi akibat salah paham terkait permintaan karcis parkir resmi dari korban kepada jukir liar. Unit Opsnal Polsek Panakukang yang menerima laporan segera melakukan pengejaran dan berhasil meringkus 1 orang pelaku. Sementara beberapa rekan pelaku lainnya dalam pengejaran. Jadi terkait penganiayaan yang terjadi di Jalan Boulevard, yaitu cuma 1 pelakunya saat ini yang diamankan. Apakah dikembangkan nanti ada pelaku lain, kami belum dapat difaktakan. Yaitu penganiayaan terhadap yang sebenarnya 2 korban ini. Namun yang melapor cuma 1, yaitu salah satu driver Kajari di Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk motif pengeroyokannya itu seperti apa? Motif penganiayaan yaitu persoalan kesalahpahaman perparkiran. Oh gitu. Ya, memang itu kan parkirnya. Parkir liar ini atau resmi dia? Kalau terkait itu kami belum konfirmasi terkait legal atau tidaknya. Itu kan ada CCTV yang beredar juga, ada lebih dari 1 orang pelakunya. Kalau untuk pelaku lainnya seperti apa tindakannya? Nanti hasil pemeriksaan apakah ada pelaku lain. Kalau ada pelaku lain tetap kami lakukan pengejaran. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap motif lain di balik penganiayaan ini. Meski dugaan kuat dipicu oleh pertikaian masalah karcis parkir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pengunjung hotel nekat menggasak habis seluruh uang tunai jutaan rupiah di ruang front office salah satu hotel bintang 2 Jalan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi pencurian terekam kamera CCTV saat petugas resepsionis tengah pergi ke kamar kecil. Seorang pemuda yang merupakan pengunjung hotel ini bergerak cepat menuju ruang front office usai menyantap sarapan di restoran Hotel Bintang 2 di Jalan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas ini, pelaku terlihat membuka laci dan menguras habis seluruh uang tunai di dalamnya. Usai beraksi, pelaku kemudian pergi meninggalkan hotel tanpa melakukan proses check out terlebih dahulu. Aksi pencurian ini terjadi pada Minggu 19 April 2026 pagi. Saat seorang petugas resepsionis tengah meninggalkan front office untuk ke kamar kecil. Pelaku masuk dengan cara mengendap-endap dan berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 4 juta rupiah lebih. Jody Johannes, General Manager Hotel, mengatakan pelaku berdomisili di Tangerang dan menginap hanya 1 malam sejak Sabtu 18 April 2026. Jadi kronologinya dari pagi tamunya sudah nongkrong di restoran dan pukul 8.15 saat front office kita sedang ke WC, dia melakukan aksi pencurian, memasuki ruangan yang seharusnya tidak dimasuki dan mengambil uang lumayan besar. Untuk jumlahnya sendiri berapa, Mas?
total kerugian kita 3-4 juta. Mas, untuk selain uang itu ada lagi Mas yang hilang Mas? Ada dokumen-dokumen penting selain uang. Untuk si pelaku ini datang sendiri atau gimana Mas? Tamunya datang sendiri, sudah check-in dari kemarin. Cuman kebetulan mungkin hari ini dia baru melakukan aksi. Untuk check-innya sendiri itu dia berapa hari Mas? Dia check-in untuk 1 malam. 1 malam. Untuk si pelaku sendiri domisilinya di mana gitu Mas? Di kota Tangerang. Berbekal video rekaman kamera pengawas dan identitas diri pelaku, pihak hotel telah melaporkan kejadian ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pihak hotel berharap pelaku bisa segera ditangkap agar tidak melakukan aksi pencurian di tempat lain. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga di kawasan Panam, Kota Pekanbaru, Riau pada Sabtu 18 April 2026 dini hari. Modus pelaku dengan cara mengangkat ban depan dan mematahkan kunci stang di luar pagar rumah korban. Dalam rekaman CCTV terlihat detik-detik saat pelaku pencurian membawa kabur 1 unit sepeda motor di Jalan Taman Karya Lumba-Lumba 4, Kecamatan Bina Widya, Sabtu 18 April 2026 dini hari. Modus pelaku mengeluarkan motor dengan cara mengangkat ban depan sebelum akhirnya mematahkan kunci stang secara paksa saat sudah berada di luar area pagar. Motor korban berjenis Matic ini pun raib dalam hitungan menit. Melalui rekaman CCTV, korban berharap identitas pelaku dapat segera terungkap. Atas kejadian ini, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan tidak lengah saat memarkir kendaraan. Zata Yumni, redaksi Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang perempuan menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di kawasan Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur pada Sabtu 18 April 2026 siang. Seluruh barang berharga serta isi rekeningnya dikuras habis pelaku penipuan. Penipuan berkedok lowongan pekerjaan menimpa seorang perempuan di kawasan Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur pada Sabtu 18 April 2026 siang. Pelaku menggasak semua barang berharga milik korban termasuk isi rekening tabungannya. Kejadian bermula saat korban yang tengah mencari lowongan pekerjaan dihubungi seseorang guna melakukan pertemuan di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur. Korban yang percaya kemudian datang dengan membawa koper berisi pakaian serta tas yang berisi dokumen penting, dompet, dan ponsel pribadi. Setelah bertemu dengan pelaku, korban diminta untuk menuju titik tempat kerja menggunakan ojek online yang dipesankan pelaku. Namun korban diminta meninggalkan tas serta ponselnya. Korban baru menyadari dirinya ditipu saat tiba di titik tujuan, ternyata tidak ada pekerjaan yang dijanjikan. Merasa ditipu, korban kembali ke titik pertemuan awal. Namun pelaku sudah kabur membawa seluruh barang bawaan korban. Tak hanya itu, pelaku juga menguras habis saldo rekening korban melalui aplikasi perbankan di ponselnya. Zata Yumni, tim redaksi Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. 2 pelaku berhasil membawa kabur 1 unit motor Matic hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Mawar Putih, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Terlihat 2 orang pelaku menggunakan sepeda motor berhenti di depan rumah yang dijadikan gudang penjualan baju. Pelaku pertama bertugas sebagai joki untuk memantau situasi, sementara rekannya yang bertugas sebagai eksekutor. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku eksekutor membobol kunci stang sepeda motor Matic. Korban bernama Arif baru menyadari motornya hilang pada siang hari, sekitar pukul 11.30, ketika hendak memeriksa kendaraannya setelah sejak subuh bekerja. Korban yang sempat mengunci stang motornya tidak menyangka akan menjadi korban pencurian, hingga akhirnya memastikan kejadian melalui rekaman CCTV. Kronologi kejadiannya gimana Bang, motor hilangnya? Ya motornya hilang pas kita lagi kerja subuh. Ya motornya di sini gandeng, ada 2 motor sama motor itu. Motor yang bikin lagi. Jadi kita lagi kepada kerja dalam, jadi nggak tahu. Jadi pas ketahuannya udah jam setengah 12. Kalau kejadiannya jam 6:25-an. Itu di CCTV pelaku berapa orang? 2 orang. Abang udah ngelapor Bang atas kejadian? Udah. Motor yang hilang itu apa ya? 1 doang sih, motor Beat Street. Di street. Itu keluaran 2000.
Kondisinya di kunci stang atau gimana? Kunci stang. Kunci stang. Ada gembok tambahan atau apa gitu nggak? Nggak ada, soalnya kan pada lagi kerja semua di sini. Lagi ramai juga yang kerja. Berarti aktivitas memang kerja di dalam ya? Ya di dalam. Berarti nggak ada yang di luar dan nggak ada yang tahu? Korban melaporkan kasus pencurian ke Polsek Kembangan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, warga dan perangkat kecamatan mengamankan seorang pemuda yang kedapatan membawa sabu dan alat hisapnya di Kali Ciliwung, Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Pemuda ini ditangkap akibat gerak-geriknya yang mencurigakan saat warga dan perangkap desa tengah menangkap ikan sapu-sapu. Pria yang diketahui berinisial ADC ini memilih bertahan di dalam saluran air usai kedapatan membawa paket sabu dan alat hisap bong yang tersimpan di dalam plastik hitam yang dibawanya. Ade tertangkap setelah gerak-geriknya dicurigai warga dan perangkat kecamatan yang sedang membersihkan ikan sapu-sapu di aliran pintu air. Ade diketahui sempat mondar-mandir dan diduga baru bertransaksi narkoba jenis sabu. Hari ini sebenarnya kegiatan kita adalah penangkapan ikan sapu-sapu. Laksanakan di Kali Ciliwung ya, di pintu air masuk dalam area Berlan di RW 03. RW melaksanakan penertiban orang-orang yang lewat di wilayah RW 03 ini. Dan ternyata pas ada satu orang yang indikasi yang dilihat dicurigai, ditangkap, ternyata benar terbukti dia bawa sabu-sabu. Terkait dengan dia baru beli atau make kami tidak tahu. Tetapi yang jelas kami temukan mereka bawa sabu dan alat bong ya apa namanya itu. Ya, itu. Ada mati ini kan pelakunya disuruh tiduran di kali nih. Iya. Biar apa sih, Pak? Jadi ya biar sebenarnya kasih efek jerah saja kita, karena masyarakat juga kan tidak bisa menyelesaikan secara harus dilaporkan ke kepolisian tidak, tetapi beliau hanya mengasih efek jerah. Mereka ditangkap, nanti dihubungin keluarganya, RT RW-nya di sana bahwa anak ini menggunakan narkoba. Setelah beberapa jam berada di dalam sungai, Ade akhirnya diminta warga naik dan diminta memanggil orang tua ataupun tokoh masyarakat tempat domisili pelaku guna membuat perjanjian tidak melakukan hal serupa. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke Polsek Matraman guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sekelompok geng motor menyerang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi brutal para pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Inilah rekaman CCTV yang juga memperlihatkan detik-detik pencekaman di sebuah toko kelontong 24 jam di Jalan Pangtiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tampak sekelompok geng motor tengah mengejar seorang pemuda yang juga berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam toko. Para pelaku yang kalap juga merangsak masuk ke dalam toko sambil menghunuskan parang dan juga membentangkan busur panah. Mereka memaksa agar korban segera dikeluarkan dari dalam toko tersebut. Situasi tegang ini membuat penjaga toko Nurul dilanda kepanikan luar biasa karena takut menjadi sasaran amuk massa. Panik. Itu karena apa? Langsung ada masuk. Nggak dikenal. Itu bawa senjata tajam. Mereka langsung lari masuk di toko ini. Iya. Baru kita jaga sendiri. Sendiri. Terus itu yang dikejar lari masuk juga di sini. Iya, yang dikejar yang pertama yang lari itu yang dikejar. Niatnya sembunyi toh. Tapi nyatanya dilihat masuk. Jadi yang mengejar masuk juga. Itu yang masuk lari masuk di sini apa yang dia bawa? Parang sama busur kayaknya. Parang sama busur. Banyak orang yang di luar temannya menunggu. Pasti kapan kemana Ji? Tidak ada di kita. Tidak Ji. Tapi itu yang dikejar diseret keluar. Iya, ditarik Ji keluar. Setelah di luar di kurang tahu di luarnya bagaimana karena pasnya keluar mas saya karena takut. Tapi tidak ada Ji barang-barang tadi ajar. Tidak ada. Usai berhasil menyeret korban keluar secara paksa, komplotan ini langsung melarikan diri. Hingga kini nasib dan kondisi korban yang dibawa para pelaku belum diketahui pasti. Menanggapi video viral tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Bontoala langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk menggali keterangan dari penjaga toko. Jadi ada kejadian yang viral di medsos itu masih sampai saat ini masih dalami apakah pelaku ini geng motor atau pelaku mau tawuran. Yang jelas hanya termonitor dari CCTV. Untuk saat ini petugas dari Polsek
yang terdekat di TKP itu Polsek Bontoala masih mendalami kejadian itu dan masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Oh begitu. Ya. Itu korban lari masuk di toko selang sendiri atau bagaimana? Sesuai dengan CCTV, itu korban lari masuk ke toko kelontong itu sehingga dikejar oleh pelaku. Nah, di situ kejadiannya, namun sempat keluar kembali melontarkan busur. Namun sampai saat ini masih dalami bagaimana kondisi korban. Petugas kini tengah berupaya mengidentifikasi identitas para pelaku maupun korban. Polisi juga masih mendalami apakah insiden ini murni penyerangan geng motor ataukah buntut dari aksi tawuran antar kelompok. Di Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bareskrim Polri membongkar importasi ilegal dugaan tindak pidana penyelundupan handphone di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Dari 5 lokasi penggerebekan, petugas menyita ribuan aksesoris spare part hingga 4.000 lebih ponsel ilegal berbagai merek. Inilah detik-detik tim Gakum di Tipideksus Satgas Gakum Penyelundupan Bareskrim Polri melakukan penggerebekan di 5 lokasi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, dan Wakil Direktur Tipideksus Kombes Arif Budiman mendatangi lokasi penyimpanan barang importir ilegal di sebuah gudang di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara. Di dalam lokasi pertama ini, petugas menemukan barang bukti spare part HP berupa casing, LCD keyboard, mesin HP, bodi HP, baterai sebanyak 140 kardus yaitu berbagai merek dan tipe seperti Oppo, Vivo, Nokia, Samsung, dan Redmi. Kemudian HP dan spare part merek iPhone sebanyak 535 kardus yang ditemukan di dalam 3 mobil dan gudang. Pengungkapan terus berlanjut di sebuah ruko di kawasan Pantai Indah Barat, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas menyita HP merek iPhone berbagai tipe sebanyak 131 unit. Kemudian polisi terus kembangkan penggeledahan ke sebuah ruko di Jalan Ruko Mutiara Palebraya, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas sita HP merek iPhone berbagai tipe sebanyak 1.609 unit, iPhone rusak 119 unit, dus atau box iPhone berjumlah 1.696 box dari bermacam tipe, berbagai tipe iPhone yang sudah di-packing sebanyak 98 unit, kemudian 580 buah kabel charger roll, 3 unit alat charger dan 94 unit kabel charger, alat packing 5 unit dan 125 lembar stiker box HP. Tidak sampai di situ saja, petugas juga menggeledah sebuah ruko di Jalan Boulevard Seraya, Cengkareng, Jakarta Barat. Di sana petugas menyita kemasan HP iPhone berbagai tipe sebanyak 980 unit SAN kemasan berbagai merek Vivo, Oppo, Samsung, Redmi sebanyak 650 unit. Dan untuk lokasi kelima dalam pengungkapan ini, polisi juga menggeledah sebuah gudang di Citea Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Di sana petugas menyita HP rusak 289 unit dan iPhone 13 sebanyak 192 unit. Dari hasil penggeledahan di 5 lokasi tersebut, Satgas Bareskrim menyita 4.000 lebih unit ponsel ilegal berbagai merek. Sementara itu belum diketahui perkiraan kerugian negara akibat importisasi ilegal dugaan tindak pidana penyelundupan handphone tersebut. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang ayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat ditangkap polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Korban yang masih duduk di sekolah dasar ini mengalami trauma berat. Inilah tampang SP, pria berusia 43 tahun warga Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang kini harus berurusan dengan pihak kepolisian. SP ditangkap setelah terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap anak kandung sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Korban mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri di rumah kontrakan mereka. Aksi bejat itu dilakukan berulang kali oleh pelaku selama kurang lebih 1 tahun dengan cara mengancam dan menekan psikis korban agar tidak melaporkan perbuatannya. Diketahui pelaku merupakan seorang duda setelah istrinya meninggal dunia 4 tahun lalu dan sejak saat itu pelaku merawat anaknya sendirian. Namun bukannya memberikan perlindungan dan kasih sayang, pelaku justru melakukan tindakan yang merusak masa depan anaknya.
Kasus ini terbongkar setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saudaranya, yang kemudian melaporkannya kasus ini kepada polisi. Pada tanggal 9 April 2026, kita mendapatkan laporan polisi bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang mana anak tersebut masih anak kandungnya sendiri, yang dilakukan oleh bapak kandung berinisial SP, 43 tahun, kemudian dilakukan di rumah kontrakannya, yang mana anak korban tersebut dicabuli atau dilakukan persetubuhan itu sudah selama kurang lebih 1 tahun belakangan. Ini sudah sering? Ya, sudah sering dilakukan. Akhirnya karena takut dan ada ancaman juga dari bapaknya, maka akhirnya terungkap, akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian, dan kemudian sudah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan, dan kita sudah tetapkan tersangka. Pelaku SP ini memang sudah 4 tahun ditinggal meninggal istrinya. Statusnya duda, kemudian kita kenakan pasal 473 dan 418 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polisi kini telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menahannya untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun, ditambah sepertiga masa tahanan karena korban merupakan anak kandung sendiri. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi nekat komplotan curanmor berpakaian batik di Bandar Lampung berhasil digagalkan seorang karyawati toko di Tanjung Karang Barat. Meski sempat ditodong senjata api dan mendengar letusan tembakan, korban tetap berani menghadapi hingga pelaku gagal membawa kabur sepeda motor. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pria berpakaian rapi mengenakan kemeja batik mendatangi area parkir toko di Jalan Sisingamaraja, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Salah satu pelaku terlihat mengotak-ngatik kontak sepeda motor milik karyawati toko, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Saat itu aksi mereka dipergoki korban yang langsung berteriak dan menghampiri pelaku. Situasi pun memanas karena salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah korban. Tak hanya itu, pelaku juga sempat melepaskan 1 tembakan ke udara untuk membuka jalan kabur. Beruntung motor korban yang menggunakan kunci ganda pada cakram tak berhasil dibawa kabur. Awalnya kan saya tuh melihat orang berdua bawa motor. Ya. Yang satu di belakang motor yang dicuri itu di atas motor. Yang satu di motor lagi setang itu disepak begini. Nah terus habis itu dia ngambil kunci letter T. Dia jebol kunci itu. Nah, dari situlah saya berteriak bahwa itu maling. Saya teriak-teriak maling-maling. Dia maksa bawa narik mundur motor. Saya lari ke sana, saya ngambil batu. Nah, dia nodong beceng begini. Memang jaraknya jauh. Barulah dia orang itu pada keluar. Tembak sekali ke atas semua. Setelah gagal di Tanjung Karang Barat, komplotan yang sama juga kembali beraksi di wilayah Kecamatan Tanjung Senang. Di lokasi ini, komplotan ini membawa kabur motor korban yang merupakan seorang karyawan toko. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan rekaman CCTV untuk mengungkap identitas serta menangkap para pelaku. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu berusia 46 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 17 April 2026 malam. Korban diduga tewas dibunuh anak tirinya usai terlibat percecokan hebat. Seorang ibu bernama berinisial WD ini ditemukan tewas berlumuran darah di rumah kontrakannya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat malam. Saat ditemukan pertama kali oleh suaminya sendiri ketika pulang bekerja, kondisi korban cukup mengenaskan di atas kasur lantaran mengalami luka di kepala dan wajah. Menurut keterangan warga, sebelum ditemukan tewas, korban dan pelaku yang merupakan anak tirinya sendiri ini sempat terlibat cekcok yang cukup hebat. Diduga korban tewas dibunuh oleh anak tirinya sendiri yang sudah melarikan diri setelah warga berdatangan ke lokasi usai mendengar percecokan mereka. Tapi katanya ya ada cekcok sebentar sih. Sudah tertutup ya pintunya. Terjadi. Kondisinya Pak apa ya Pak yang luka Pak? Kepala. Kepala. Itu pakai apa Pak?
benda yang perang tumpul tuh kayaknya bodem main. Hah? Kepala. Ya ributnya kurang jelas bener sih, sebenarnya di dalam dia tertutup itunya. Jadi nggak kedengaran, warga juga nggak pada tahu, tetangga gitu. Tahunya aja udah nggak ada itu aja. Jadi masih di rumah sakit. Satreskrim Polres Tangerang Selatan saat ini masih melakukan penyelidikan dan juga pengejaran terhadap anak tiri korban yang identitasnya sudah dikantongi. Mujib Latumai Rizal, Simpo TV melaporkan. Sekelompok geng motor menyerang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi brutal para pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Inilah rekaman CCTV yang juga memperlihatkan detik-detik pencekaman di sebuah toko kelontong 24 jam di Jalan Pangtiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tampak sekelompok geng motor tengah mengejar seorang pemuda yang juga berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam toko. Para pelaku yang kalap juga merangsek masuk ke dalam toko sambil menghunuskan parang dan juga membentangkan busur panah. Mereka memaksa agar korban segera dikeluarkan dari dalam toko tersebut. Situasi tegang ini membuat penjaga toko Nurul dilanda kepanikan luar biasa karena takut menjadi sasaran amuk massa. Panik. Itu karena apa? Langsung ada masuk. Nggak dikenal. Itu bawa senjata tajam. Mereka langsung lari masuk di toko ini. Iya. Baru kita jaga sendiri. Sendiri. Terus itu yang dikejar lari masuk juga di sini. Iya, yang dikejar yang pertama yang lari itu yang dikejar. Niatnya sembunyi toh. Tapi nyatanya dilihat masuk. Jadi yang mengejar masuk juga. Itu yang masuk lari masuk di sini apa yang dia bawa? Parang sama busur kayaknya. Parang sama busur. Banyak orang yang di luar temannya menunggu. Pasti kapan kemana Ji? Tidak ada di kita. Tidak Ji. Tapi itu yang dikejar diseret keluar. Iya, ditarik Ji keluar. Setelah di luar di kurang tahu mah di luarnya bagaimana karena pasnya keluar mas saya karena takut. Tapi tidak ada Ji barang-barang tadi ajar. Tidak ada. Usai berhasil menyeret korban keluar secara paksa, komplotan ini langsung melarikan diri. Hingga kini nasib dan kondisi korban yang dibawa para pelaku belum diketahui pasti. Menanggapi video viral tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Bontoala langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk menggali keterangan dari penjaga toko. Jadi ada kejadian yang viral di medsos itu masih sampai saat ini masih dalami apakah pelaku ini geng motor atau pelaku mau tawuran. Yang jelas hanya termonitor dari CCTV. Untuk saat ini petugas dari Polsek yang terdekat di TKP itu Polsek Bontoala masih mendalami kejadian itu dan masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Oh begitu. Ya. Itu korban lari masuk di toko Islam sendiri atau bagaimana? Sesuai dengan CCTV itu korban lari masuk ke toko kelontong itu sehingga dikejar oleh pelaku. Nah di situ kejadiannya. Namun sempat keluar kembali melontarkan busur, cuma sampai saat ini masih dalami bagaimana kondisi korban. Petugas kini tengah berupaya mengidentifikasi identitas para pelaku maupun korban. Polisi juga masih mendalami apakah insiden ini murni penyerangan geng motor ataukah buntut dari aksi tawuran antar kelompok. Di Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, unit 1 Satreskrim Bareskrim Polri membongkar jaringan besar peredaran uang palsu dolar Amerika Serikat di wilayah Banten. 5 orang pelaku berhasil diringkus di 3 lokasi berbeda. Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi yang digelar pada 1 April 2026 siang di salah satu rumah makan di wilayah Telaga Lestari, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Di lokasi ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang yang diduga sebagai perantara atau broker saat akan melakukan transaksi uang palsu dolar. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita ratusan lembar uang palsu pecahan $100 Amerika Serikat, serta sejumlah barang bukti lain seperti telepon genggam dan dompet. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian bergerak ke wilayah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Petugas menangkap seorang tersangka lain yang diduga sebagai pemasok uang palsu kepada para perantara. Tak berhenti di situ, pengembangan kasus kembali dilakukan hingga ke Balaraja Kabupaten Tangerang. Seorang pria yang diduga sebagai penyedia utama uang palsu berhasil ditangkap di sebuah warung makan. Seluruh tersangka kini telah diamankan di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga terus mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, mengingat peredaran uang palsu ini dinilai terstruktur dan terorganisir.
Hal ini dimulai dari adanya laporan masyarakat ke hotline Resmob Bareskrim, dan kemudian kami tindak lanjuti oleh unit 1 Satreskrim Bareskrim Polri. Kami menemukan seseorang atas nama saudara AS yang akan mentransaksikan dolar palsu yang disebut sebagai dolar Makau dengan harga 13.400 per US dollar, di mana kemudian kami melakukan penangkapan dan ditemukan tersangka ada 874 lembar uang dolar dengan nominal 100 dolar USD yang kemudian diketahui palsu. Dari penangkapan saudara S ini mengembang kepada perantara saudara F, saudara AA, dan terakhir kepada saudara AS sebagai penyedia uang palsu ini. Terkait dengan dolar palsu ini, tentunya himbauan kami pada masyarakat agar masyarakat yang pertama tidak tergiur oleh janji-janji orang yang akan menyediakan valuta asing dengan nilai yang jauh di bawah harga pasar, dan juga harapannya adalah masyarakat pada saat melakukan transaksi bisa melalui lembaga-lembaga yang resmi sebagaimana bank umum maupun juga dari money changer yang sudah memiliki izin. Para pelaku dijerat pasal terkait peredaran uang palsu dan terancam hukuman pidana berat. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada, terutama di tengah naiknya nilai tukar dolar, agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu. Jurnalis Sinpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah membongkar kasus pengeboran minyak ilegal yang terjadi di 3 wilayah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Polisi menetapkan 3 orang tersangka dalam praktik yang telah berlangsung selama 3 bulan. Direskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Joko Julianto, mengungkapkan bahwa para pelaku melakukan aktivitas pengeboran minyak secara ilegal di lahan milik perhutani. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial S 50 tahun, B 34 tahun, dan K 51 tahun. Modus operandi yang juga dilakukan para tersangka adalah dengan mengebor sumur minyak menggunakan peralatan sederhana berupa pompa bor tradisional. Hasil pengeboran tersebut kemudian ditampung dan juga disimpan lalu akan dijual kepada investor untuk keuntungan pribadi. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa aktivitas ilegal ini telah berlangsung selama kurang lebih dari 3 bulan. Para pelaku berhasil mengumpulkan sekitar 1.000 liter minyak mentah dari hasil pengeboran. Kombes Pol Joko Julianto menegaskan bahwa praktik pengeboran minyak ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat sekitar serta merusak lingkungan, khususnya kawasan hutan milik perhutani. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara serta denda hingga 60 miliar rupiah. Sementara masih kita lakukan penyelidikan karena dari beberapa pelaku yang kita amankan dan 3 TKP juga masih pelaku itu masih ditampung dulu. Dia sampai nunggu beberapa pembeli yang akan transaksi pada bersangkutan. Dia akan dijual oleh para pelaku dan dia digunakan biasanya untuk kegiatan-kegiatan penambangan ilegal. Karena digunakan bisa untuk pembakaran yang memang walaupun ini belum sempurna, tetapi ini mengandung termasuk bagian daripada migas. Ya, nanti kita koordinasi dengan beberapa ahli misalkan migas, termasuk kita lab sedang kita proses di lab di Bitlapor Polda Jawa Tengah untuk kandungan dan sebagainya. Ini pengeboran baru, ya, pengeboran baru yang ini sudah kita lakukan beberapa lidik dan ini yang kita amankan. Dan kemungkinan besar di tempat lain akan kita lakukan upaya. Kita jajaran Polda Jawa Tengah, terutama jajaran Satreskrim dan tim Sus Polda berupaya maksimal berkaitan dengan adanya pelaku illegal drilling yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas pengeboran ilegal serta segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan kegiatan serupa guna menjaga keselamatan lingkungan dan juga mencegah kerugian negara yang lebih besar. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur mengamankan 22 kg kokain yang ditemukan warga di perairan Pulau Gili Genting, Kabupaten Sumeneb. Paket kokain siap edar ini ditemukan mengambang. Diperkirakan paket ini senilai 155 miliar rupiah. Inilah video amatir penemuan 22 kg narkoba jenis kokain yang juga ditemukan oleh warga. Narkoba tersebut terbungkus di dalam kantong dry bag dan juga ditemukan mengambang di perairan Pulau Gili Genting, Sumeneb, Madura, Jawa Timur.
Temuan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya 23 bungkus mencurigakan di sekitar lokasi pantai. Selanjutnya dilaporkan ke kepolisian setempat untuk kemudian seluruh barang temuan kemudian diamankan dan diserahkan ke Satres Narkoba Polres Sumeneb. Untuk memastikan temuan tersebut, Polres Sumeneb langsung berkoordinasi dengan Ditreskoba Polda Jatim guna penyelidikan lebih lanjut dan melakukan uji laboratorium forensik. Hasilnya, barang temuan tersebut positif narkoba jenis kokain siap edar dengan berat total 22,226 kg atau senilai 155 miliar rupiah. Jadi pada hari Senin sore itu pukul 16.00 dari seorang warga yang berinisial D sedang wisata di pantai tersebut. Kemudian melihat bungkusan plastik bertulisan Bugatti yang berhamburan dalam jumlah banyak di pesisir pantai tersebut. Babin Kamtimas datang bersama 4 personil Polsek Gili Genting untuk mendatangi TKP dan di lokasi awal ditemukan sebanyak 9 bungkus. Ditemukan dalam sebuah pulsak berbahan terpal yang tebal berwarna abu-abu. Ini dari jenisnya ini kelihatan khusus untuk di daerah perairan, khusus untuk di air ini terpalnya nih. Kemudian 14 bungkus lainnya ditemukan tercecer di sekitar lokasi. Jadi total mencapai 23 bungkus. Kemudian dibawa ke Polsek Gili Genting berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Sumeneb. Sehingga dari sini dapat disimpulkan setelah dikurangin pasir, kemudian bungkus dan sebagainya, dari 23 kotak yang tadinya beratnya 27 sekian kilo itu, hasil bersihnya adalah 22,226 kg. Jadi kemudian ini sama dengan case yang sebelumnya, terpencar di beberapa tempat dan sampai sekarang anggota masih mencari di sana. Apakah ada temuan-temuan lain yang sejenis di lokasi di daerah Sumeneb? Saat ini Ditreskoba Polda Jawa Timur masih melakukan penyidikan terkait temuan narkoba jenis kokain ini untuk menelusuri asal barang haram tersebut. Yuda Wardana, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, truk berbuatan paket logistik terbakar di jalur tol Solo Semarang. Sekitar 7 ton paket belanja online rute Surabaya-Jakarta ludes terbakar. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh badan truk tronton pengangkut paket di ruas tol Solo Semarang KM 450. Truk ini diketahui tengah mengangkut ribuan paket milik PT Shopee Indonesia dalam rute pengiriman dari Surabaya menuju Jakarta. Laporan kebakaran diterima petugas Damkar Kota Salatiga pada pukul 5:45 menit. 3 unit mobil pemadam Kota Salatiga yang dibantu tim Damkar Kabupaten Semarang Pos Tengaran diterjunkan guna menjinakkan si Jako Merah. Berdasarkan keterangan masyarakat, diduga kebakaran bermula dari adanya percikan api di bagian boks kendaraan. Api dengan cepat merambat ke muatan paket yang mudah terbakar hingga menghanguskan sekitar 7 ton barang logistik. Usai berjibaku selama 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 8:12 menit. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti percikan api. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Inilah kondisi truk bermuatan jeruk nipis yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Wonogiri, Ngadirojo. Truk ini tampak ringsek pada bagian depan usai menghantam keras gapura SMK Negeri Bulu Sulur sekitar pukul 1:25 menit. Petugas gabungan bersama warga sekitar berjibaku menggunakan peralatan seadanya guna mengeluarkan korban yang sempat terjepit di antara serpihan kabin kendaraan. Seorang korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan seorang lainnya mengalami luka ringan akibat benturan yang sangat keras. Korban yang mengalami luka ringan kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Diduga kuat, kecelakaan dipicu oleh kondisi pengemudi yang mengantuk atau kelelahan. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Seorang pemuda bernama Sugeng asal Malang, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke bendungan di wilayah Banjar, Kecamatan Mengwi, Badung pada Jumat 17 April 2026. Berdasarkan informasi awal, insiden terjadi saat korban hendak buang air kecil di sekitar bendungan pada pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah. Dugaan sementara korban dalam pengaruh minuman keras hingga terpeleset dan jatuh ke aliran air. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada jarak sekitar 10 hingga 15 meter dari titik awal terjatuh. Saat ditemukan, posisi korban berada di kedalaman sekitar sepaha orang dewasa dan masih mengenakan pakaian lengkap. Jenazah kemudian dievakuasi menuju RSUD Mangusada, Badung untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Upaya pencarian dua orang yang terseret arus banjir di Sungai Nagari, Alahan Mati, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman, akhirnya dihentikan setelah keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban pertama, Meji Ardi, 37 tahun, telah lebih dulu ditemukan sehari sebelumnya pada Kamis 16 April 2026. Sementara itu korban kedua, Dewi Hayati, 50 tahun, ditemukan pada Jumat 17 April 2026, sekitar jarak 8 km dari lokasi awal kejadian. Diketahui insiden bermula sekitar pada Selasa 14 April 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ketika hujan deras menyebabkan debit air sungai meningkat hingga meluap dan menghambat kendaraan yang ditumpangi para korban. Saat berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari mobil, kedua korban justru terbawa derasnya arus sungai. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan yang terjal. Tim SAR gabungan membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam untuk membawa jenazah dari lokasi penemuan. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Kecamatan Simpang Alahan Mati sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke Kabupaten Pasaman Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga dipicu salah paham terkait permintaan karcis parkir, seorang anggota komponen cadangan atau Komcat dan sopir Kepala Kejaksaan Negeri Majene dianiaya juru parkir liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian menangkap keduanya berdasarkan hasil rekaman CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik pengeroyokan yang terjadi di Jalan Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diketahui adalah seorang anggota Komcat bersama rekannya yang merupakan sopir Kepala Kejaksaan Negeri Majene, Sulawesi Barat. Keduanya dianiaya secara bersama-sama oleh sejumlah juru parkir liar di halaman pusat pertokoan. Kedua korban mengalami luka lebam pada bagian wajah akibat pukulan benda tumpul dan tangan kosong. Diduga peristiwa ini terjadi akibat salah paham terkait permintaan karcis parkir resmi dari korban kepada jukir liar. Unit Opsnal Polsek Panakukang yang menerima laporan segera melakukan pengejaran dan berhasil meringkus satu orang pelaku. Sementara beberapa rekan pelaku lainnya dalam pengejaran. Jadi terkait penganiayaan yang terjadi di Jalan Forward, itu cuma satu pelakunya saat ini yang diamankan. Apakah dikembangkan nanti ada pelaku lain, kami belum dapat difaktakan. Yaitu penganiayaan terhadap yang sebenarnya dua korban ini. Namun yang melapor cuma satu, yaitu salah satu driver Kajari di Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk motif pengeroyokannya itu seperti apa? Motif penganiayaan yaitu persoalan kesalahpahaman perparkiran. Oh gitu. Ya, memang itu kan parkirnya. Parkir liar ini atau resmi dia? Kalau terkait itu kami belum konfirmasi terkait legal atau tidaknya. Itu kan ada CCTV yang beredar juga, ada lebih dari satu orang pelakunya. Kalau untuk pelaku lainnya seperti apa tindakannya? Nanti hasil pemeriksaan apakah ada pelaku lain. Kalau ada pelaku lain tetap kami lakukan pengejaran. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap motif lain di balik penganiayaan ini. Meski dugaan kuat dipicu oleh pertikaian masalah karcis parkir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Seorang pengunjung hotel nekat menggasak habis seluruh uang tunai jutaan rupiah di ruang front office salah satu hotel bintang 2 di Jalan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi pencurian terekam kamera CCTV saat petugas resepsionis tengah pergi ke kamar kecil. Seorang pemuda yang merupakan pengunjung hotel ini bergerak cepat menuju ruang front office usai menyantap sarapan di restoran Hotel Bintang 2 di Jalan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas ini, pelaku terlihat membuka laci dan menguras habis seluruh uang tunai di dalamnya. Usai beraksi, pelaku kemudian pergi meninggalkan hotel tanpa melakukan proses check out terlebih dahulu. Aksi pencurian ini terjadi pada Minggu 19 April 2026 pagi. Saat seorang petugas resepsionis tengah meninggalkan front office untuk ke kamar kecil. Pelaku masuk dengan cara mengendap-endap dan berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 4 juta rupiah lebih. Jody Johannes, General Manager Hotel, mengatakan pelaku berdomisili di Tangerang dan menginap hanya 1 malam sejak Sabtu 18 April 2026. Jadi kronologinya dari pagi tamunya sudah nongkrong di restoran dan pukul 8.15 saat front office kita sedang ke WC, dia melakukan aksi pencurian, memasuki ruangan yang seharusnya tidak dimasuki dan mengambil uang lumayan besar. Untuk jumlahnya sendiri berapa, Mas? Total kerugian kita 3-4 juta. Mas, untuk selain uang itu ada lagi, Mas, yang hilang, Mas? Ada dokumen-dokumen penting selain uang. Untuk si pelaku ini datang sendiri atau gimana, Mas? Tamunya datang sendiri, sudah check-in dari kemarin. Cuman kebetulan mungkin hari ini dia baru melakukan aksi. Untuk check-innya sendiri itu dia berapa hari, Mas? Dia check-in untuk 1 malam. 1 malam. Untuk si pelaku sendiri domisilinya di mana gitu, Mas? Di kota Tangerang. Berbekal video rekaman kamera pengawas dan identitas diri pelaku, pihak hotel telah melaporkan kejadian ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pihak hotel berharap pelaku bisa segera ditangkap agar tidak melakukan aksi pencurian di tempat lain. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga di kawasan Panam, Kota Pekanbaru, Riau pada Sabtu 18 April 2026 dini hari. Modus pelaku dengan cara mengangkat ban depan dan mematahkan kunci stang di luar pagar rumah korban. Dalam rekaman CCTV terlihat detik-detik saat pelaku pencurian membawa kabur 1 unit sepeda motor di Jalan Taman Karya Lumba-Lumba 4, Kecamatan Bina Widya, Sabtu 18 April 2026 dini hari. Modus pelaku mengeluarkan motor dengan cara mengangkat ban depan sebelum akhirnya mematahkan kunci stang secara paksa saat sudah berada di luar area pagar. Motor korban berjenis Matic ini pun raib dalam hitungan menit. Melalui rekaman CCTV, korban berharap identitas pelaku dapat segera terungkap. Atas kejadian ini, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan tidak lengah saat memarkir kendaraan. Zata Yumni, Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, unit 1 Satreskrim Bareskrim Polri membongkar jaringan besar peredaran uang palsu dolar Amerika Serikat di wilayah Banten. 5 orang pelaku berhasil diringkus di 3 lokasi berbeda. Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi yang digelar pada 1 April 2026 siang di salah satu rumah makan di wilayah Telaga Lestari, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Di lokasi ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang yang diduga sebagai perantara atau broker saat akan melakukan transaksi uang palsu dolar. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita ratusan lembar uang palsu pecahan 100 dolar Amerika Serikat, serta sejumlah barang bukti lain seperti telepon genggam dan dompet. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian bergerak ke wilayah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Petugas menangkap seorang tersangka lain yang diduga sebagai pemasok uang palsu kepada para perantara. Tak berhenti di situ, pengembangan kasus kembali dilakukan hingga ke Balaraja Kabupaten Tangerang. Seorang pria yang diduga sebagai penyedia utama uang palsu berhasil ditangkap di sebuah warung makan. Seluruh tersangka kini telah diamankan di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga terus mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, mengingat peredaran uang palsu ini dinilai terstruktur dan terorganisir. Hal ini dimulai dari adanya laporan masyarakat ke hotline Resmob Bareskrim, dan kemudian kami tindak lanjuti oleh unit 1 Satreskrim Bareskrim Polri. Kami menemukan seseorang atas nama saudara AS yang akan mentransaksikan dolar palsu yang disebut sebagai dolar Makau dengan harga 13.400 per US dollar, di mana kemudian kami melakukan penangkapan dan ditemukan terhadap tersangka
ada 874 lembar uang dolar dengan nominal 100 dolar USD yang kemudian diketahui palsu. Dari penangkapan saudara S ini mengembang kepada perantara saudara F, saudara AA, dan terakhir kepada saudara AS sebagai penyedia uang palsu ini. Terkait dengan dolar palsu ini, tentunya himbauan kami pada masyarakat agar masyarakat yang pertama tidak tergiur oleh janji-janji orang yang akan menyediakan valuta asing dengan nilai yang jauh di bawah harga pasar, dan juga harapannya adalah masyarakat pada saat melakukan transaksi bisa melalui lembaga-lembaga yang resmi sebagaimana bank umum maupun juga dari money changer yang sudah memiliki izin. Para pelaku dijerat pasal terkait peredaran uang palsu dan terancam hukuman pidana berat. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terutama di tengah naiknya nilai tukar dolar agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu. Jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di kawasan Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur pada Sabtu 18 April 2026 siang. Seluruh barang berharga serta isi rekeningnya dikuras habis pelaku penipuan. Penipuan berkedok lowongan pekerjaan menimpa seorang perempuan di kawasan Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur pada Sabtu 18 April 2026 siang. Pelaku menggasak semua barang berharga milik korban termasuk isi rekening tabungannya. Kejadian bermula saat korban yang tengah mencari lowongan pekerjaan dihubungi seseorang guna melakukan pertemuan di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur. Korban yang percaya kemudian datang dengan membawa koper berisi pakaian serta tas yang berisi dokumen penting, dompet, dan ponsel pribadi. Setelah bertemu dengan pelaku, korban diminta untuk menuju titik tempat kerja menggunakan ojek online yang dipesankan pelaku. Namun korban diminta meninggalkan tas serta ponselnya. Korban baru menyadari dirinya ditipu saat tiba di titik tujuan, ternyata tidak ada pekerjaan yang dijanjikan. Merasa ditipu, korban kembali ke titik pertemuan awal. Namun pelaku sudah kabur membawa seluruh barang bawaan korban. Tak hanya itu, pelaku juga menguras habis saldo rekening korban melalui aplikasi perbankan di ponselnya. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, modus penipuan lowongan pekerjaan kerap menyasar para pencari kerja yang tengah membutuhkan pekerjaan. Para pelaku biasanya menggunakan berbagai modus guna menipu korban hingga mengalami kerugian finansial. Untuk menghindari lowongan kerja palsu, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, waspadai tawaran kerja yang mewajibkan pembayaran sejumlah uang dengan berbagai alasan. Kedua, tidak mudah percaya kepada pelaku penipuan yang menyamar sebagai pemberi pekerjaan. Ketiga, jangan memberikan atau meninggalkan barang apapun kepada orang yang mengaku pemberi pekerjaan. Keempat, lakukan riset terhadap alamat kantor yang tercantum. Pastikan lokasi tersebut benar-benar ada dan bukan alamat fiktif. Kelima, pastikan proses rekrutmen berlangsung secara profesional. Jika Anda diminta melakukan interview di tempat yang mencurigakan atau di luar jam kerja, sebaiknya segera batalkan. Demikian beberapa tips terhindar dari penipu berkedok pemberi lowongan kerja. Ingat, ketelitian Anda dalam mencari informasi adalah kunci agar tidak menjadi korban kejahatan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.